Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, jumpa lagi dengan saya Bang Ali, penyuluh hukum dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM atau yang biasa disebut dengan BPSDM Hukum dan HAM. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mengomentari salah satu informasi atau berita di Detikcom yang dimuat pada tanggal 23 Mei hari Selasa 2023. Di sini terkait dengan terjadi lagi tindakan kekerasan seksual ini yang dilakukan oleh salah satu pimpinan pondok pesantren itu yang terjadi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ini terjadi lagi kasus perkosaan ini yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren dan korbannya dari informasinya sebanyak 41 santriwati dan dilakukan sejak tahun 2012. Sungguh sangat miris dan sangat memalukan. Apa yang salah ini? Padahal notabene tempat pendidikan agama, karakter agama lebih diutamakan. Tapi kenapa justru pelakunya adalah pimpinan pondok pesantren sendiri? Ini mungkin harus ada tindakan yang tegas agar pelaku-pelaku kekerasan seksual di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan pesantren ini menjadi jera. Kemudian terkait dengan modus pelaku, yaitu sebagaimana disampaikan dalam informasi ini, yaitu menjanjikan atau mengajak santriwati masuk surga. Kemudian usia para santriwati ini berusia 15 sampai 16 tahun. Artinya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini tergolong masih anak. Kemudian pelakunya pimpinan pondok pesantren itu sendiri. Nah, ini juga sangat memprihatinkan. Bayangkan, memang mungkin juga dikarenakan ini pimpinan pondok pesantren ini kan mempunyai kekuasaan ya, mempunyai kekuasaan di lingkungannya. Jadi lebih mudah dalam melancarkan aksinya. Apapun yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini harus segera diungkap kebenarannya. Menurut saya, aparat penegak hukum harus benar-benar menerapkan aturan hukum sebagaimana yang diatur. Dan aturan hukum terkait dengan perlindungan anak ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan yang terakhir itu dirubah lagi, jadi sudah ada perubahan kedua, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Artinya, dengan adanya perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak lain adalah ini berisi tentang pemberatan sanksi. Ini berisi pemberatan sanksi atau hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang salah satunya yaitu berupa penambahan hukuman menjadi sepertiga. Kemudian ada ancaman pidana, kemudian pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Artinya kenapa ini ada perubahan? Ya salah satunya itu, bahwa kekerasan seksual semakin meningkat. Apalagi ini terjadi di lingkungan pondok pesantren yang notabene adalah pendidikan karakter agama lebih diutamakan. Ini sungguh-sungguh memalukan dan ini juga mencoreng nama baik pesantren yang lainnya. Kenapa? Harapan orang tua tentunya mendidik anaknya, menyerahkan anaknya ke pondok pesantren tidak lain adalah agar pendidikan agamanya lebih diutamakan dan lebih mungkin menjadi harapan ketika keluar dari pondok pesantren menjadi anak yang soleh dan soleha dengan bekal ilmu keagamaan yang luas. Tapi ketika terjadi seperti ini, bayangkan betapa terpukulnya orang tua jika santrinya atau anaknya dilakukan seperti itu. Oleh karena itu kepada penegak hukum harus benar-benar memberikan hukum yang seberat-beratnya, memberikan sanksi yang seberat-beratnya. Kenapa? Karena aturannya sudah jelas dan sudah diatur. Apalagi ini korbannya lebih dari satu orang. Kemudian dilakukan oleh pendidik. Dalam hal ini adalah pimpinan pondok pesantren itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan untuk meringankan pelaku terkait dengan ancaman atau hukumannya. Jadi jelas, diberikan hukuman yang seberat-beratnya agar ini juga menjadi pelajaran untuk para
pimpinan pondok pesantren lainnya, para pengajar, para guru agama, dan guru-guru yang lain agar tidak melakukan kekerasan apapun, termasuk kekerasan seksual. Kemudian bagaimana sanksi yang harus diberikan? Ya sudah jelas di aturannya bahwa ini dilakukan oleh seorang pendidik, pimpinan pondok pesantren. Kemudian korbannya masih anak-anak atau di antara usia 15 sampai 16 tahun yang dikategorikan sebagai anak. Karena pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya, pertama, korbannya lebih dari satu, pelakunya seorang guru agama atau pimpinan pondok pesantren. Ketiga, korbannya adalah masih anak. Oleh karena itu, ketiga ini sudah memenuhi unsur tindak pidana yang bisa memberatkan bagi pelakunya. Kemudian bagaimana sanksi yang harusnya diberikan kepada oknum pimpinan pondok pesantren tersebut? Menurut saya bahwa pimpinan pondok pesantren merupakan seorang pendidik, seorang guru agama. Ini satu. Kedua, korbannya masih tergolong anak, usia 15 sampai 16 tahun. Kemudian ketiga, korbannya lebih dari satu. Maka terhadap oknum pimpinan pondok pesantren ini harus diberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya, sanksi hukum yang maksimal, seperti yang tercantum di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Jadi pelaku atau pimpinan pondok pesantren atau oknum pimpinan pondok pesantren itu bisa dipidana berdasarkan pasal 81 ayat 3 junto pasal 76D. Pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang diberikan, yaitu pidananya yang 15 tahun ditambah sepertiga, jadi menjadi 20 tahun. Kemudian karena korban kekerasan seksual tersebut masih anak dan korbannya lebih dari satu orang, maka oknum guru tersebut bisa diberikan sanksi atau hukuman berupa pidana mati, kemudian pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Ini sanksinya sudah jelas. Maka inilah kewajiban daripada para penegak hukum untuk benar-benar menerapkan pasal-pasal yang paling berat untuk pelaku. Kenapa? Karena sudah jelas tadi bahwa pelakunya adalah seorang pendidik, yaitu dalam hal ini guru agama, pimpinan pondok pesantren. Kemudian kedua, korbannya masih tergolong anak, usia 15 sampai 16 tahun dan dilakukan lebih dari satu orang. Selain itu, kepada oknum pimpinan pondok pesantren tersebut bisa diberikan hukuman tambahan atau sanksi hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Ini sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jadi kepada aparat penegak hukum sekali lagi harus benar-benar menerapkan sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku perkosaan terhadap anak. Lebih-lebih ini dilakukan oleh seorang pimpinan pondok pesantren, seorang guru, seorang pendidik, seorang guru agama. Kemudian korbannya lebih dari satu orang dan juga dilakukan terhadap anak yang usianya masih 15 sampai 16 tahun. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.